Mekanika fluida. Ariska, co-host, oke. Lalu mouse. Oke, absennya udah bisa diakses ya di mouse. Jangan lupa absen. Kemarin pipa paralel ya. Udah kelihatan slide-nya ya? Sebentar, saya stop dulu sebentar. Minta tolong Gerald ya, nanti kalau ada yang masuk di di admit ya. Baik, Pak. Oke. Sudah kelihatan slide-nya ya? Terlihat, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan Mekanika Fluida 2. Pertemuan sebelumnya kita udah bahas terkait dengan pipa seri, pipa paralel, dan pipa ekuivalennya, baik itu pipa seri maupun pipa paralel. Sebelumnya lagi kita juga udah memahami terkait dengan ketika air mengalir dalam saluran tertutup atau perpipaan, maka terjadi kehilangan karena faktor gesekan. Menggunakan rumus Darcy-Weisbach, kan ya. H sama dengan FL per D V kuadrat per 2G, ya kan ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke pipa bercabang, ya. Pertama secara konsep dulu ya. Nah, kalau pipa seri yang kita pahamin ya. Sorry. Kebalik pantesan. Oke, pipa seri. Pipa seri itu adalah kalau misalnya ada sebuah pipa kecil, lalu dia disambung dengan ukuran pipa yang lebih besar ataupun lebih kecil yang lainnya. Tidak hanya 2 pipa, bisa 3 pipa dan seterusnya. Jadi dalam konteks ini, pipa seri ini ada L1, L2, L3. Di mana L itu adalah panjang, D itu adalah diameternya, D2 dan D3. Nah, lalu ada juga F ya, F1, F2, dan F3. F itu adalah faktor gesekan.
di mana di sini juga ada Q1, Q2, dan Q3. Q1, Q2, dan Q3 ini adalah debit ya. Debit itu satuannya adalah volume per sekon ya. Misalnya meter kubik per sekon. Nah, dalam konteks pipa seri, maka Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Ya kan ya? Ini adalah persamaan kontinuitasnya ya. Ya, persamaan kontinuitasnya. Sedangkan kalau dalam pipa apa namanya? Pipa paralel ya. Misalnya ada 3 pipa yang disambungkan. Ini pipa pertama, pipa kedua, dan pipa ketiga ya. Alirannya dari A ke menuju B. Nah, dalam aliran ini maka dia juga punya L, D, dan F ya kan ya, setiap pipanya. Nah, jadi dia diawali pada pangkal yang sama, titik A ini, dan ujung yang sama di titik B ya. Nah, dalam konteks ini persamaan kontinuitasnya adalah QAB ya. Debit di AB itu sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Ya, seperti itu kan ya. Jadi debit antara A ke B itu dibagi menjadi 3 tempat ini. Ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pipa bercabang. Pipa bercabang itu seperti apa? Jadi pipa bercabang, semisalnya adalah sebuah pipa, lalu pipanya bercabang. Ya, misalnya ini adalah titik A, titik B, dan titik C. Ini D adalah titik apa namanya percabangannya. Maka debit di QAD ya sama dengan debit di QBD plus debit QCD. Ya kan ya? Jadi ketika dia bercabang maka penjumlahan dari pipa apa namanya debit tersebut adalah antara dua pipa tersebut adalah apa namanya pipa awalnya atau pipa utamanya ya. Jadi misalnya QAD itu adalah pipa awalnya atau pipa utamanya lalu bercabang di BD dan CD ya. Ini adalah konsep dari pipa bercabang. Di pertemuan yang sebelumnya juga kita sudah bahas terkait dengan pipa equivalent ya. Pipa equivalent untuk yang utamanya kemarin itu adalah paralel ya, yang kaitan sama ini. Equivalent. Kalau bahasa Inggris equivalent. Di mana DE pangkat 5 per FELE pangkat setengah sama dengan D1 F1L1 pangkat 5 di pangkat setengah tambah D2 pangkat 5 F2 L2 lalu pangkat setengah ditambah D3 pangkat 5 per F3 L3 pangkat 5. Ya, ini kan pipa paralel ya. Yang sebelumnya kita pelajarin.
Atau secara sederhana kita bisa bilang, rumus yang di atas ini, rumus yang satu ini ya, kalau disederhanakan menjadi DE pangkat 5 per FE LE pangkat setengah sama dengan sigma dari DI per FLI LI pangkat 5 pangkat setengah. Di mana I itu mulai dari 1 sampai pangkat N ya. Kalau N-nya 3 maka 3. Sebentar ya. Oke. Saya tulis ulang ya rumus yang tadi. DE pangkat 5 F1L1 FE LE pangkat setengah, tutup kurung ya, sama dengan D1 F1L1 D1-nya pangkat 5 pangkat setengah ditambah D2 pangkat 5 per F1L1 pangkat setengah ditambah D3 per F3L3 D3-nya pangkat 5 dalam kurung semuanya pangkat setengah. Sehingga kalau kita mau cari LE, kalau misalnya kita mau cari LE, misalnya seluruh pangkat setengahnya kita hilangkan ya, antara ruas kiri dan ruas kanan. DE, FE, LE sama dengan D1, ini pangkat 5, sorry lupa, pangkat 5, Fili, ditambah D2 pangkat 5, FE, F2, L2, ditambah D3 pangkat 5, F3, L3.
tutup kurung. Oke. Jadi kalau kita mau cari LE, maka misalnya pindah ruas LE-nya di atas, maka ini jadi berpindah pula. Jadi VLI D1 pangkat 5 ditambah D2, sorry. F2 L2 D2 pangkat 5 ditambah F3 L3 D3 pangkat 5. Tutup kurung semuanya. Dikalikan FE per DE pangkat 5. Sebentar ya. Kok beda ya? DE. Oke. Benar aja berarti. Berarti gini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada masalah ya? Kalau saya ada yang salah keliru, mohon diingatkan ya. Cukup dulu kah? Bapak. Cukup, Pak. Oke. Bapak. Ya, lanjut ya. Adnan. Ya. Kemarin Bapak nulis rumusnya itu DE pangkat 5 per FE, Pak. Itu dia. Berarti saya salah yang di sana. Sebentar ya. Saya cuma nulis di awal. Berarti yang sebentar itu yang paralel ya kemarin ya? Iya, Pak. Yang ini ya?
Ini kah? Ini ya maksudnya ya? Iya, Pak. Oh, berarti ini saya salah nih, yang ini. Ini yang benar, yang tadi yang benar. Minta tolong Alfi ya tadi, Alfi ya? Iya, Pak. Alfi minta tolong, Alfi. Kalau ditukar berapa nih angkanya jadinya? Itu tadi yang kita turunkan rumusnya yang benar. Kebalik. Ini berarti FE, ini DE pangkat 5 ya. Berarti 0,014 per 0,03 pangkat 5. Jadi 0,014 0,0043. Berapa Pi hasilnya? Yang di atas DE nih aturannya. Ini FE. Sorry, ini D. DE pangkat 5, ini FE. Itu 0,03 atau 0,3, Pak? Itu berarti diameter. Diameternya meter. 0,3, sorry, 0,3 betul. 0,3 pangkat 5. 0,3 pangkat 5 berarti 0,09 berarti ya? Sorry, enggak. 0,00243, Pak. 0,00 243. 243. Oke. Terus untuk yang di atas 0,014 ya berarti ya dibagi 0,00 sekian tadi yang pangkat 5. Hasilnya berapa? 5,76. 5,76 dikali yang di dalam kurung. Berapa, Pi? Dapatnya 59.078,6496. 59.000 078 078 6496. 6496 65 ya meter. Oke, terima kasih Alfi ya udah bantuin. Jadi begitu. Ini dia kalau misalnya kita nggak nurunkan sendiri, kadang-kadang kelewat ya. Oke, jadi begitu. Nanti saya save dulu ya. Nanti saya ulangin ya. Share screen nanti yang di mana? Yang di mau saya perbaikin ya. Saya upload ulang. Kembali ke pipa bercabang. Asisten saya ini Alfi nih. Gimana, Vi? Ini betul ya tadi ya? Saya nggak ada yang kelewat ya, Vi? Iya, Pak. Oke. Jadi untuk pipa, jadi kesimpulannya LE sama dengan FE per DE pangkat 5. FE dan DE ini adalah yang menjadi patokan. Dikalikan sigma
DI pangkat 5, di mana sigmanya itu I-nya itu adalah mulai dari 1 sampai ke N. Kalau ada 3 berarti 3 yang dijumlahkan ya. Nah, ini dia. Ini rumus dari pipa ekuivalen untuk yang paralel. Nah, nanti kita bisa aplikasikan juga di pipa bercabang ya. Karena prinsipnya kurang lebih sama ya. Dia cabang dan paralel itu sama ya, pipanya terbelah ya. Oke, demikian ya. Ini dapat rumusnya. Oke, sampai sini oke ya. Ada yang kesulitan atau kelewatan ya untuk pipa ekuivalen? Bapak, Silakan. Pak, bukannya pangkat 5-nya itu benar ya Pak, jadi di atas. Soalnya LE itu dia awalnya itu pembagi, jadinya 1 per LE. Nah, jadi untuk dapat LE-nya maka dibalik gitu loh Pak. Iya, semuanya dibalik. Coba liatin. LE-nya kan di bawah nih, jadi ke atas kan? Ini fili-nya di bawah, jadi ke atas juga. Nah iya Pak, kan ini LE-nya DE pangkat 5 per FE. Nah, dipindah ruas jadinya FE per DE pangkat 5. Nah, di ruas kirinya kan masih 1 per LE, Pak. Nah, untuk jadi cari LE-nya maka FE per DE pangkat 5-nya itu diputar juga loh, Pak. Iya kan, Pak? Kan 1 per LE pertamanya. Iya. Kayak Pak, betul. Gimana? Kan LE-nya itu awalnya pembagi, Pak. Yang DE pangkat 5 per FE dikali FE. Nah, lalu FE-nya dipindah ke ruas kanan jadinya dikali FE. DE pangkat 5-nya dipindah ke kanan jadi dibagi DE pangkat 5. Sebentar. Kayaknya harus step by step deh. Biar kita pas ya. Kita ulangi ya. Udah nggak bisa nih dihapus. Hapus dulu. Pertama, yang mana? Ini benar kah? Yang ini? Siapa nih? Dian ya tadi ya? Gimana, Yan? Ini masih 1 per LE sama dengan... Sebentar. Kita coret dulu ya. Pakai pen aja. Gini dulu Yan ya. Lalu ini FE DE pangkat 5. Gini ya? Masih kayak gini kan? Iya, Pak. LE sama dengan DE pangkat 5 dibagi FE jadi. Oh iya, betul. Betul, Dian. Ya, berarti yang paralel tadi benar ya, sudah ya? Yang kemarin benar udah ya? Benar, Pak. Oke, makasih Dian ya, sudah diingatin. D1 pangkat 5 ditambah F2 L2 D2 pangkat 5 ditambah F3 L3 D3 pangkat 5. Beginian ya?
Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Dian. Berarti nggak usah saya upload ya. Yang tadi berarti udah betul pipa bercabang, pipa paralelnya ya. Berarti saya ulang, LE sama dengan DE pangkat 5 FE dikalikan sigma dari I mulai dari 1 sampai dengan N, FI, LI per DI pangkat 5. Tutup kurung. Oke, terima kasih Dian, Alfi udah ngingetin saya ya. Terima kasih. Jadi kadang-kadang kelewat, saya yang salah tadi, benar. Duh. Berarti yang kemarin kita benar aja ya, rumusnya ya. Benar, Pak. Oke, terima kasih. Berarti ini adalah rumus pipa ekuivalen untuk pipa paralel dan bercabang atau pipa bercabang. Oke, terima kasih Dian sudah diingetin. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, secara konsep ya. Pertama terkait dengan pipa seri, pipa paralel dan pipa bercabang. Jadi kita sudah dapat rumus terkait dengan persamaan kontinuitasnya dan pipa ekuivalennya. Kita turunkan dari yang pipa paralel. Nah, jadi seperti ini, inilah rumusnya. Tidak bingung ya, I itu maksudnya itu adalah konstantanya ya, mulai dari 1 sampai dengan kalau ada 3 ada 3. Kalau misalnya 4 ya 4 ya, tergantung dari berapa yang tersedia ya pipanya. Oke. Jadi tadi secara konsep kita udah dapat ya bahwa pipa ekuivalen itu adalah kalau kita mau mengekuivalensikan pipa yang ketika dia itu berbeda faktor gesekan atau friction factor, diameter dan panjang, itu kita mau rubah ya agar dia seragam ya, itu lihat agar dia seragam. Oke. Nah, ingat catatannya kalau misalnya di pipa seri kemarin kita masih ingat ya, kalau pipa seri maka ada perhitungan kehilangan yang harus kita perhatikan. Ya, misalnya ketika dia menghadapi mengecil atau membesar atau sambungan. Ya. Karena rumus dari segi sebelahnya masih ingat ya, H sama dengan F LD P kuadrat per 2G, sedangkan kalau dia K P kuadrat per 2G. Oke. Sampai sini oke ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pipa bercabang ya. Nah, jadi semisal pipa bercabang tersebut disambungkan antara dua reservoir yang A dan reservoir yang dengan tinggi permukaannya itu adalah A ya, dan reservoir yang kedua dengan tinggi permukaan F ya. Jadi ada dua reservoir di sini A dan F ya. Lalu dari permukaan A air masuk ke titik B ini ya, di mana dia memampatkan ya, yang sebelumnya besar menjadi kecil ya, masuk ke pipa L1, D1 dan F1 ya. Dia punya panjang, diameter dan faktor gesekan, friction factor. Lalu di titik C dia terbelah menjadi 2. Ada L2, D2 dan F2. Ada L3, D3 dan F3. Tapi catatannya adalah ketika masuk ke titik D dan E dia tetap pada permukaan yang sama. Tinggi permukaan yang sama. Nah, oleh karena itu rumusnya menjadi kalau kita meniadakan kalau dalam rumus
Rumus Bernoulli-nya masih ingat ya, di mana Z ditambah P per Rho G, sorry, bukan kali ke tambah ya? Tambah ya, sorry. Tambah, lalu V kuadrat per 2G. Tambah dengan Z P per Rho G ditambah V kuadrat per 2G ditambah H ya. Z di sini adalah Z1, P1, V1, Z2, P3, P3. Nah, H di sini adalah kehilangan karena faktor gesekan dari rumus Darcy-Weisbach ya. Nah, pada pipa bercabang ini kita mengasumsikan untuk tekanan dan kecepatannya tidak terlalu signifikan. Yang ingin kita lihat adalah faktor gesekannya saja. Maka ketika ini hilang. Nah, yang mempengaruhi adalah Z dan faktor H ya. Oleh karena itu muncul di sini Z-nya di sini adalah ZA ya. Di sini adalah ZA, tinggi dari permukaan tanah ya, A. Sedangkan untuk yang F, ZF. ZA kurangin ZF itu kita sebutnya H kan ya, sebelum-sebelumnya ya, perbedaan ketinggian ini tadi yang warna hijau, garis hijau adalah H. Lalu H sama dengan, karena ini ada 2 HF ya. Kalau dia itu melalui BCD ya, BCD, titik B ke C ke D, maka ZA kurangin ZF atau H sama dengan HF1 ditambah HF2. Sedangkan untuk aliran yang melalui BCE, maka HF1 ditambah HF3. Gitu ya. Oke. Jadi kita harus melihat posisi aliran dari airnya, apakah melalui BCD atau BCE ya. Nah, maka dia kehilangan energinya tergantung tempat tersebut. Tetapi pada dasarnya ya antara BCD dan BCE itu nilai H-nya atau kehilangan tekanannya dianggap sama ya. H sama dengan H, HF1 tambah HF2 sama dengan HF1 ditambah HF3. Jadi kalau disederhanakan HF2 sama dengan HF3. Kalau HF1-nya saling meniadakan ya. Nah, untuk persamaan kontinuitasnya Q1 di mana itu di pipa 1, di sini ada Q1, di sini ada Q2 dan di sini ada Q3. Maka Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3. Oke. Nah, ini untuk pipa bercabang di mana dia cuma satu reservoir saja, tetapi pipanya yang bercabang ya. Satu reservoir, satu titik permukaan yang sama. Nah, sekarang kalau kita kembangkan pada pipa bercabang yang memiliki 2 reservoir ya. Jadi tinggi permukaannya berbeda. Di mana untuk titik A adalah tinggi permukaan A, lalu tinggi permukaan B adalah ZB, tinggi permukaan C adalah ZC ya. Jadi ada A, B dan C, 3 reservoir ya. Reservoir A tinggi permukaannya A, reservoir B tinggi permukaannya B, dan reservoir C tinggi permukaannya C. Jadi kalau yang melewatin HAB, HA dari titik A ini ya maksudnya ke B ini ya, maka yang mempengaruhi adalah HF1 dan HF2. Tetapi kalau yang A ke titik C ya, perbedaan antara permukaan A dan C, maka HAC sama dengan HF1 ditambah HF3. HF-nya rumus Darcy-Weisbach ya. Seperti biasa ya.
Itulah apa namanya persamaannya. Nah, jikalau diketahuin soalnya dikembangkan, ini anunya intinya. Kalau dikembangkan misalnya soalnya kalau di titik D ada kehilangan energi juga. Di titik E ada kehilangan energi juga. Di titik F dan titik G ada kehilangan energi juga. Maka kita harus memperhatikan, maka kita bisa memodifikasi rumusnya, ya tergantung soalnya. Kalau dianggap minor, maka tidak perlu kita hitung. Kalau dia dianggap mempengaruhi, maka kita menghitung. Maka nanti ada faktor kehilangan energi pada perubahan penampang, itu adalah K V kuadrat per 2G yang sebelumnya kan ya. Nah, K-nya biasanya disebutkan dalam rumus berapa K-nya. Berdasarkan perubahan penampangnya. Ada yang 0,5 sebelumnya ya, 0,78, 1 dan seterusnya. Jadi semisal kalau pada titik HAB ya. HAB. Misalnya soalnya agak challenging, misalnya tadi selain HF1 dan HF2 ya, ternyata ada faktor kehilangan energi di titik D, E dan F ya. Maka kita perlu menambahkan HD plus HE plus HF, ya kan? Sedangkan pada titik C, HAC maksudnya, selain HF1 dan HF3, ya, maka kita perlu menambahkan juga faktor kehilangan energi di HD, ditambah HE, dan ditambah HG. Oke. Seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa memahami konteks soalnya dulu ya. Nah, kalau misalnya kalau ini kan berbeda reservoir nih. Kalau yang ini sama reservoirnya kan, nggak efektif nih kalau dibagi 2, toh reservoirnya 1, mau dijadikan pipa ekuivalen misalnya. Ini mau diekuivalenkan agar sama ya dengan, jadi pipa 1, 2 dan 3 mau diekuivalenkan. Jadi satu pipa yang sama. Nah, maka rumusnya masuk ke pipa ekuivalen. Nanti akan menemukan panjang, diameter, dan faktor geseknya. Mana yang menjadi acuan? Biasanya pipa 1 nih misalnya. Jadi nanti LE, DE, dan FE-nya jadi acuannya adalah pipa 1. Nanti tadi masuk ke rumus yang ini tadi ya. LE sama dengan DE pangkat 5 per FE dalam kurung seluruh FI LI per D-nya pangkat 5. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa memahami konteks soalnya. Jadi walaupun soalnya berubah-berubah, nanti kita bisa menyesuaikan ya. Kebiasaan saya nanti kalau misalnya soalnya banyak rumus, nanti akan saya sebutkan rumusnya. Kalau di kampus saya tuh seperti itu, nanti jadi ada ada rumusnya, misalnya soalnya apa, nanti rumus utamanya nanti saya sebutkan, misalnya rumus Darcy-Weisbach, rumus perubahan penampang, berapa nilai K-nya. Nah, nanti kalian melihat bagaimana menyelesaikannya ya. Begini. Jadi untuk konteks pipa bercabang itu ada 2 utamanya soalnya seperti ini ya. Ada yang misalnya tipe soalnya ya, ada yang reservoirnya walaupun bercabang dia reservoirnya sama, maka biasanya mencari pipa ekuivalen gitu lanjutannya. Berapa nanti nilai salah satu kecepatannya dan seterusnya. Sedangkan kalau pipa bercabang yang berbeda reservoir, nah kita perlu melihat faktor-faktor yang menentukan ya di sana, faktor gesekan di pipanya ataupun perubahan penampangnya. Nah, dan itu yang perlu kita perhatikan. Nanti dari situ kita bisa menyelesaikan soalnya. Yang diketahui misalnya L2 dan L3 dicari L1, misalnya seperti itu. Jadi soalnya bisa dibolak-balik seperti itu, hanya diketahui. Jadi kalau misalnya nilai HAB-nya diketahui, HF2-nya diketahui, nah HF1 ini kan ada faktor L-nya kan ya. Nah, karena HF itu FLD V kuadrat per 2G gitu kan ya. Nah, ternyata cari L-nya ini. Nah, bisa dapat. Jadi, kalau sudah dapat HF1 dan HAB-nya, maka kita bisa dapat
HF1 nanti kita bisa cari L-nya. Nah, jadi kita lihat dulu, kita pahami dulu rumusnya, dari situ kita bisa menemukan penyelesaiannya. Mungkin demikian terkait dengan pipa bercabang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Silahkan kalau ada yang mau diskusikan dari yang saya sampaikan hari ini. Silahkan. Ada? Silakan. Keep. Oke, sip. Nanti saya share di Mols ya untuk yang hari ini lagi. Ada? Silakan. Cukup ya? Cukup ya. Cukup gua? Silakan. Anissa, iya Pak benar yang kemarin, maaf mix saya rusak. Oke, betul ya. Oh, itu kali. Oke. Oke. Terima kasih Anissa. Oke, cukup ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalau cukup saya cukupkan ya. Silakan nanti dicari pengayaan soalnya dari yang ada. Nanti saya akan coba variasikan ya. Mungkin nanti kalau UTS 1-2 soal saja, tapi nanti ada semuanya. Jadi satu tahap bisa menyelesaikan, maka nilainya tertentu. Kalau menyelesaikan tahap yang lain tertentu juga. Mungkin demikian saya cukupkan ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih ya sudah dibantu. Oke. Saya N ya. Ya, Pak.